Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan subscribe video saya. Nah, bagi yang belum, boleh pencet tombol merah di bawah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Hari ini saya akan berbagi kisah yang saya ambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Yuk, mari kita mulai. Bacaan Injil Matius pada hari ini di masa Advent, minggu pertama, kita diajak untuk belajar mengenai iman seorang perwira yang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Diawali ketika perwira itu mendengar berita tentang Yesus Kristus yang luar biasa, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia merasa yakin bahwa hambanya dapat disembuhkan oleh Yesus. Lalu ia mendatangi Yesus dan memohon kepadanya. Dan Yesus menyanggupinya dan ia akan datang ke rumah si perwira untuk menyembuhkan hambanya. Namun perwira itu dengan rendah hati menyatakan dirinya bahwa ia tidak layak menerima kedatangan Yesus ke rumahnya. Seperti kita tahu bahwa perwira itu bukanlah orang Yahudi dan ia tahu diri karena saat itu orang Yahudi menganggap orang non-Yahudi adalah pendosa atau orang kafir, sehingga orang Yahudi itu merasa najis dan tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi. Karena itulah si perwira itu menyatakan dirinya ia tidak layak untuk menerima Yesus ke dalam rumahnya. Ini mau menunjukkan sebuah sikap rendah hati. Padahal ia adalah seorang perwira yang mempunyai kuasa. Bahkan dari jabatannya, ia mampu memaksa orang lain, termasuk orang Yahudi. Sebab saat itu negeri orang Yahudi sedang dijajah. Lalu ketika Yesus melihat sikap perwira itu dan iman kepercayaannya, Yesus memujinya. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, teman-teman yang terkasih, dari kisah ini kita bisa mendapat beberapa pelajaran yang bisa kita renungkan atau refleksikan. Yang pertama, kita sebetulnya juga tidak layak di hadapan Tuhan, sebab diri kita tercemar oleh dosa. Seperti orang Israel, kita pun suka bersikap angkuh. Kita terlalu mudah untuk menghakimi orang lain berdosa. Dan kita merasa benar karena sebagai umat pilihan Allah. Poin yang kedua, hendaknya keyakinan kita akan Yesus tetaplah teguh dalam segala bidang kehidupan. Berbicara sih emang mudah, tetapi banyak dari kita tidak mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebab di dalam diri kita masih ada dorongan keinginan untuk mengatur diri sendiri. Maka itu penyerahan diri secara total membutuhkan sebuah proses dan waktu. Maka dari itu sangat penting untuk menumbuhkan iman kita. Iman kita pun perlu diberikan asupan rohani berupa firman Tuhan, supaya kokoh dan tidak mudah goyah oleh situasi dunia. Tetapi seringkali hal itu kita anggap sepele
kita merasa sudah tahu, bosan karena diulang-ulang terus nasihatnya, itulah diri kita. Namun, coba kita lihat dalam diri kita. Pada saat gelombang masalah hidup datang pada kita, maka akan terlihat kekuatan iman kita yang sebenarnya. Apakah iman kita dapat mengalahkan masalah hidup dan keluar sebagai pemenang, atau kita menyerah dan putus asa? Mari teman-teman yang terkasih, di masa Advent ini kita coba introspeksi diri kita. Apakah iman kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kuat atau semakin lemah? Renungkanlah, teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita semakin terlihat. Terima kasih, Tuhan memberkati.